Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk senantiasa hadir pada forum online pada malam ini. Sebelum lanjut ke intinya, izinkan kami selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang dimana sedang melakukan survei untuk mewawancarai sebuah perusahaan yang dimana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok kami dari mata kuliah manajemen perusahaan industri, di mana usaha Bapak menjadi pilihan untuk kami observasi. Tujuan kami ini untuk menanyakan lebih lanjut mengenai usaha Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Steviani Arfiandi dan rekan saya yaitu Nadia Khoirunisa. Sebelumnya, apakah boleh saya bertanya kepada Bapak siapa kami berbicara? Boleh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Malam. saya Ramza. Di sini mungkin kalau di sisi usaha sebagai owner dari Soju Kaja ya, seperti itu. Baik, salam kenal Pak Ramza. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami dan sudah mengizinkan kami untuk memilih usaha Pak Ramza sebagai penyelesaian tugas kami. Di sini Oke. sebelumnya kalau boleh tahu, usaha Pak Ramza ini bernama Kaja Sparkling dan usahanya menjual minuman soju non-alkohol di mana soju ini bisa dikonsumsi oleh umat muslim, apakah betul? Ya, jadi usaha yang saya bangun ini bergerak di bidang F&B ya, khususnya di beverage minuman, di mana eh, membuat replikasi dari minuman aslinya itu soju gitu dari Korea. Namun karena pasar kita di Indonesia yang mayoritasnya itu beragama Muslim, jadi ada kepikiran untuk membuat minuman lucu-lucuan lah kurang lebih gitu, biar bisa dinikmati oleh semua orang di Indonesia gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu, apa sih motivasi yang lebih bikin gregetnya gitu sehingga Pak Ramza ini berpikiran untuk membuka bisnis ini? Kalau motivasi sebenarnya dulu berjalan dari keisengan ya, kegabutan, balik lagi. Tahun 2020 awal itu lagi tinggi-tingginya pandemi COVID gitu. Kebetulan kegiatan ya gitu-gitu aja di rumah, terus nonton film gitu ya, nggak ada kegiatan lain. Nah, kepikiran untuk membuat suatu usaha ini gitu. Ya awalnya nggak ada motivasi apa-apa sebenarnya sejujurnya. Cuman untuk ngisi waktu luang dan ternyata ada pasarnya, ada marketnya, dan bisa dijadikan sebagai ya lumayan lah buat omsetnya bisa disimpan gitu, bisa ditabung seperti itu. Wah, kreatif juga ya Pak Ramza ini. Lalu, apa sih keinginan terbesarnya Pak Ramza dalam menjalankan sebuah bisnis ini? Kalau keinginan pasti mungkin semua wirausaha pengennya berkembang terus ya di segala apapun itu aspek bisnisnya, segala apapun itu ranah bisnisnya, keinginannya pasti terus berkembang tanpa eh, melakukan hal-hal yang ibaratnya tidak legal gitu atau curang atau entah itu membahayakan bagi kita atau bagi orang lain gitu. Jadi impiannya sebenarnya gimana caranya kita bisa tetap berkembang dan menggunakan jalan yang baik gitu, seperti itu. Amin. Semoga usahanya lancar selalu ya Pak. Amin, Em, amin. Lalu kalau boleh tahu nih, hal apa saja yang ingin Pak Ramza dapatkan dalam melakukan bisnis Kaja Sparkling ini? Yang ini didapatkan tentunya eh, kita pengen customer yang konsisten ya, maksudnya konsisten ini customer yang tetap gitu. Dia udah mungkin bisa dikatakan langganan dan karena jujur
kalau bagi seorang yang berusaha, wirausaha, baik itu bisnis ataupun menyediakan jasa, customer itu pasti nomor satu gitu. Kita kalau misalkan nggak ada customer, ya mau usaha segimanapun tetap nggak bakal jalan sih. Jadi pasti nomor satu customer kalau dari saya pribadi gitu. Wow. Seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, apa aja yang Bapak siapkan sebelum melakukan bisnis ini? Pasti kan banyak banget tuh pemikiran yang Ya. udah Bapak pikirin mateng-mateng. Itu apa saja yang sudah disiapkannya tuh, Pak? Oke, kalau persiapan dulu kita harus R&D, maksudnya R&D di sini research and development, kita riset ya. Maksudnya riset tuh produknya kita mau jual apa, terus cara buatnya itu seperti apa. Kita riset juga expired. Nah, setelah produk sudah jadi dan dirasa sudah cukup oke gitu ya untuk bisa dikonsumsi oleh orang lain, kita melakukan tester kepada rekan-rekan terdekat gitu. Maksudnya kita minta feedbacknya seperti apa produk yang sudah kita bikin gitu. Setelah mendapatkan feedback, jika ada yang perlu diperbaiki, oke diperbaiki sampai produknya terlihat dan bisa dinilai sempurna lah katakan ya. Bisa diterima oleh orang lain dan feedback yang buruknya menjadi sangat minim. Setelah itu eh, kita atur nih strategi penjualan karena yang namanya berbisnis itu pasti membutuhkan modal ya. Biasanya modal semakin besar kita biasanya semakin leluasa untuk entah itu marketing atau apa namanya melakukan stok, menyiapkan stok yang cukup gitu ya. Namun kalau misalkan eh, si modal ini terbatas, ya kita harus gimana caranya memutar otak mencari jalan agar goals yang kita mau itu tercapai gitu. Nah, salah satunya strategi marketing dengan marketing organik biasanya. Kalau sekarang bahasa di digital marketing, kita melalui teman-teman yang terdekat dulu. Teman-teman yang terdekat biasanya itu disebut bombing lah atau bombing story, bombing feed mungkin ya. Nah, setelah itu barulah kita menjual produk dengan uh, konsep yang kita mau gitu, mulai dari tata cara pengiriman, tata cara packaging mungkin ya, karena packaging juga harus diperhatikan gimana caranya kita memikat, ibaratnya ada istilah cinta pandangan pertama gitu ya. Jadi sebisa mungkin si packaging itu menarik perhatian orang gitu. Seperti itu sih kalau kalau apa kurang lebihnya buat tata cara atau apa yang saya lakukan dulu gitu. Wow, persiapan yang sangat sudah matang ya, Pak. Eh, Kalau boleh tahu, impian terbesarnya Pak Ramza dalam bisnis ini itu apa? Kalau impian eh, mungkin bisa tembus ke pasar nasional bahkan internasional kalau mungkin ya. Kalau memungkinkan gitu. Mungkin itu yang menjadi impian terbesar produk yang saat ini saya punya gitu. Mungkin itu sih kurang lebih. Kalau dalam membangun usaha itu kan pasti banyak nih tantangan lika-likunya. Kalau boleh Hmm. tahu, apa saja sih tantangan yang pernah Pak Ramza alamin ketika menjalani bisnis yang Bapak jalani dari awal sampai saat ini juga? Oke, kalau tantangan sebenarnya banyak ya. Mulai dari kita mungkin penjualan karena yang namanya jualan itu kadang ada pasang, kadang ada surut gitu, kadang naik. Kalau lagi naik ya naik, kalau ada turun ya sama sekali nggak ada gitu. Mungkin itu tantangan pertama. Tantangan kedua, pernah juga ketipu gitu ya, maksudnya ketipu sama customer. Jadi kita harus harus pilih-pilih juga, maksudnya customer ini apakah port atau enggak gitu. Karena kita nggak banyaknya itu transaksi di luar
marketplace gitu ya, bisa katakan toko hijau atau misalkan toko orange gitu. Kebanyakan customer kita di luar itu, dan itu nggak bisa dikontrol gitu maksudnya. Dan itu pun bisa jadi suatu pelajaran gimana caranya kita nge-treat si customer. Ini tuh tantangan kedua. Terus tantangan mencari supplier juga itu suatu tantangan sih. Karena di mana supplier ini salah satu kunci juga buat kita menjalankan suatu bisnis gitu. Mungkin kurang lebih itu sih kalau tantangan yang selama ini dihadapi. Wah, dari banyaknya tantangan, udah banyak banget yang dirasa ya Pak. Semoga tantangan ini awal dari kesuksesan bisnis Amin, Kajas amin. ini. Iya, Amin. amin. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Khairunisa. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Stefiani Arfiandi. Mohon maaf Pak, sebelumnya di sini saya izin bertanya beberapa pertanyaan lagi ya Pak. Mohon maaf atas Boleh, waktu. silakan. Jadi kan tadi udah dijelasin nih Pak, persiapan dari Bapak bikin bisnis, terus dari tantangan apa aja sih yang Bapak lakuin untuk bisa ngejalanin bisnis ini. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk kekhawatiran apa aja sih Pak terhadap bisnis Bapak, apalagi terhadap banyak, mungkin di sini masih ada beberapa pesaing-pesaing yang mungkin ada produk yang mungkin hampir sama dengan bisnis Bapak gitu. Nah, apa apa yang Bapak lakukan atau solusi apa aja untuk menghadapin pesaing-pesaing itu Pak? Atau perubahan dari era bisnis ini yang sekarang ini Pak? Terima kasih. Produk kita suatu ancaman gitu. Apalagi di zaman digital sekarang, di mana kita bisa bikin suatu produk itu ibaratnya produknya belum ada tapi kita udah bisa jualan gitu. Itu sekarang banyak banyak sekali pelaku bisnis yang model bisnisnya seperti itu gitu. Nah itu juga salah satunya kekhawatiran juga ya. Maksudnya mereka pasti memulai bisnis dengan bisa dikatakan modal 0 rupiah gitu. Cuman ada triknya juga dan bisa juga menjadi suatu model bisnis. Nah, untuk menanggulangi kekhawatiran ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu satu sih, kita tetap harus konsisten dan terutama kalau misalkan kita bergerak di bidang F&B gitu ya, terutama makanan atau minuman, itu kita harus konsisten di bahan dan kualitas gitu. Jangan sampai eh, demi kita mendapatkan untung yang besar gitu, kita mengorbankan bahan baku yang udah standar di awal dengan membeli yang lebih murah misalkan katakan. Kalau bahan baku lebih murah kan artinya kita bisa dapat untung lebih besar gitu. Nah itu salah satu cara menanggulangi lah agar produk yang kita punya itu selalu konsisten gitu dari waktu ke waktu gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oh iya baik Pak, terima kasih. Jadi intinya tuh dari solusi dari Bapak itu konsisten ya Pak dalam berbisnisnya itu ya Pak. Iya betul. Nah kalau boleh tahu lagi nih Pak, saya izin bertanya lagi. Menurut Bapak eh, apa saja sih Pak pemasokan dari bisnis Bapak ini yang Bapak sekarang lagi jalanin ini? Kalau boleh saya tahu. Pemasok pemasok di sini kalau yang sekarang berjalan banyak ya, mulai dari bahan baku untuk minumannya, mulai dari percetakan stiker mungkin ya, dan mulai dari eh, perusahaan botol dan tutup botol juga itu sama menjadi salah satu pemasok utama. Dan juga selain pemasok, kita juga ada mitra mungkin yang sering berinteraksi dengan kita, entah itu pihak ekspedisi, entah itu
pihak yang memberikan tester kepada calon customer gitu. Nah, itu juga salah satu kunci dari pemasok gitu, kalau yang sekarang berjalan. Oh, banyak juga berarti ya Pak pemasukan yang harus disiapkan dari bisnis Bapak juga berarti ya Pak. Iya, lumayan. Oh, saya ingin bertanya lagi Pak, lagi tentang kan pasti Bapak dalam menjalani bisnis nih walaupun konsisten gitu ya Pak, pasti ada kan kita di saat kondisi ingin menyerah gitu ya Pak. Nah, gimana Hmm. sih Pak cara solusi kita atau motivasi kita gitu dalam berbisnis agar di saat kondisi kita ingin menyerah kita bisa menghadapin hal-hal itu lagi untuk bisa meningkatkan lagi bisnis kita dan bisa melanjutkan lagi bisnisnya Pak. Oke, kalau sebenarnya kuncinya satu sih, kitanya butuh atau enggak gitu. Itu balik lagi ke mindset awalnya gitu. Kalau misalkan kitanya nggak butuh, kalau udah nyerah pasti ya udah banyaknya seperti itu ya, gulung tikar lah. Entah itu karena mungkin pemasukannya kurang, entah itu dia kalah saing dengan pesaing yang lain gitu. Jadi kalau motivasi saya rasa semua orang punya 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 caranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau cara saya sendiri itu balik lagi ke goals yang awal gitu. Kita tujuan membangun ini tuh untuk apa dan apakah masih layak nggak atau masih bisa nggak kita menjalankannya gitu. Kalau misalkan ada di titik-titik di mana udah menuju menyerah gitu ya, di titik terendah gitu. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Oh, baik, Pak. Wah, ilmunya sangat penting banget itu, Pak, untuk kita jalanin ke depannya jika kita ngelakuin bisnis gitu, Pak. Nah, untuk pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Kan Oke, kalau misalnya dalam berbisnis itu kan termasuk bisnis Bapak itu soju yang non alkohol gitu, Pak. Untuk Bapak menargetkan ke siapa sih, Pak, dalam pemasaran di dalam bisnis ini, Pak? Kalau boleh saya tahu. oke. Sebenarnya market yang saya tuju itu ada berapa level ya. Maksudnya dari level yang terendah itu konsumen yang langsung gitu, dari penjual langsung pembeli. Terus target kedua itu seperti reseller. Jadi ada satu eh, orang gitu ya, orang lain atau pihak lain yang menjualkan produk kita dan pihak tersebut mendapatkan revenue dari hasil penjualannya gitu. Dan yang tingkat tertinggi itu yang ketiga, itu kafe-kafe atau restoran yang dia bergenre mungkin Korea atau Jepang atau mungkin all you can eat mungkin ya seperti itu. Itu ada tiga target sih kalau misalkan untuk customer gitu dari Kajasoju sendiri. Oh, begitu ya, Pak. Jadi lebih ditargetkan sesuai dengan minumannya itu ke arah kemananya gitu, Pak. Kayak ke kita, Betul, kayak betul. gitu-gitu ya, Pak. Ya, Baik, terima kasih. karena Ya. Boleh, Pak, dilanjutkan. ya karena setiap setiap target customer ini punya punya kebutuhan yang beda-beda ya. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan customer biasa gitu langsung dari penjual ke customer, dia paling beli cuma satu dua, paling banyak ya mungkin 5 botol gitu ya. Kalau reseller mungkin bisa jadi 12 botol sampai satu kerat 24 botol gitu. Nah, kalau misalkan kafe atau restoran itu biasanya di atas satu satu dus gitu atau satu kerat gitu. Jadi Hmm. eh, di sini juga ada perbedaan apa cara menanggulangi atau cara memperlakukan si customernya lah gitu. Seperti itu. Oh, jadi buat kita ke customer itu kita punya uh, apa ya perlakuan yang beda-beda di setiap target-targetnya itu ke siapa. Misalnya ke toko kita menyiapkan sedia produknya berapa ke orang reseller gitu-gitu ya Pak. Betul, betul.
cara penyampaian juga itu ada bedanya gitu. Oh, itu baik Pak. Wah, banyak Iya. banget ilmunya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih ya Amin, Pak. amin. Terima kasih ya Pak Iya, atas waktunya. oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya kembalikan lagi kepada teman saya, itu Steviani Arfandi. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Nadia Hoirunisa, pertanyaannya bagus-bagus banget dan jawabannya juga sangat memberikan ilmu. Mungkin kalau dari saya pribadi sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ramza dari bisnis ini Baik. dan wawancara ini. Banyak sekali pelajaran dan gambaran bagi kita pastinya tentang bagaimana caranya berbisnis dan bagaimana juga persiapan yang matang dalam membangun bisnis ini. Apalagi bisnis Kaja Sparkling ini termasuknya mengikuti era zamannya ya, di mana zaman sekarang ini sudah sangat milenial. Dan bisnis ini peminatnya pasti banyak juga dari kalangan anak muda, bahkan untuk semua kalangan kayaknya ya. Amin, Selain amin. Amin. Selain itu juga usaha ini sangat banyak peminat karena kita juga pastinya tahu minuman soju ini asalnya dari Korea dan bisa dilihat juga dari banyaknya masyarakat Indonesia ini penggemarnya drama Korea, K-pop dan lain sebagainya. Yang pastinya soju ini pasti banyak banget dicari oleh konsumen-konsumen lainnya. Sangat menginspirasi sekali bagi saya. Mungkin menurut saya dari saya pribadi cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada Nadia Khairunisa. Terima kasih Pak Ramza. Baik, terima kasih kembali. Mungkin sekian, mungkin karena waktunya sudah cepat gitu ya Pak Ramjah. Waktunya sangat singkat Oke, dari pertanyaan kita. ya, Atas oke. terima kasih Pak atas ilmu-ilmunya yang banyak sekali yang kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan sama jawaban yang dari Pak Ramjah berikan. Mungkin ke depannya kita dapat jadiin suatu planning buat ke depannya dalam melakukan bisnis mungkin ya Pak ke depannya. Iya, Semoga baik. bisnis Pak Bisa. Ramjah juga semakin sukses, terus produk-produknya juga Amin, semakin banyak amin, yang amin. dan pelanggan-pelanggannya juga Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mungkin Amin. Terima kasih kembali. mungkin sekian Pak dari forum Baik, Mimit kita ini. ya, Saya tutup ya Pak. Terima baik. kasih atas Terima kasih. waktunya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. waalaikumsalam. Baik, Terima kasih kembali.